Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Azhari Febriansyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai perekonomian Indonesia, khususnya mengenai kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2026. Dalam presentasi ini, saya akan membahas bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia, kondisi stabilitas ekonomi, daya beli dan kondisi masyarakat, serta tantangan yang masih dihadapi pada perekonomian Indonesia. Kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita mulai dari kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Secara umum, perekonomian Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan yang cukup solid pada awal tahun 2026. Berdasarkan data BPS yang terdapat pada materi ini, PDB Indonesia pada kuartal 1 2026 tumbuh sebesar 5,61% secara tahunan atau year on year. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada kuartal 1 tahun 2025 yang sebesar 4,87%. Salah satu sumber pertumbuhan terbesar berasal dari konsumsi rumah tangga yang memberikan kontribusi besar, 2,94 poin persentase. Selain itu, konsumsi pemerintah juga mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, yaitu sebesar 21,81%. Kemudian, sektor akomodasi serta makan dan minum juga mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Hal ini didorong oleh meningkatnya mobilitas masyarakat selama Ramadan, Idul Fitri, dan beberapa hari libur nasional. Jadi, secara sederhana, dari sisi pertumbuhan ekonomi, kondisi Indonesia pada awal 2026 masih tergolong cukup kuat. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu berarti seluruh kondisi masyarakat juga berada dalam keadaan yang sama. Hal ini akan terlihat ketika kita melihat indikator lainnya. Indikator stabilitas ekonomi. Selanjutnya, kita masuk ke indikator stabilitas ekonomi yang mencakup inflasi, nilai tukar rupiah, dan pasar saham. Pertama adalah inflasi. Pada tahun 2026, bulan Juni, inflasi mencapai 3,34% secara year on year, meningkat dibandingkan bulan Mei yang berada di angka 3,08%. Walaupun mengalami kenaikan, inflasi tersebut masih berada dalam kisaran sasaran Bank Indonesia, yaitu sekitar 2,5% plus atau minus 1%. Namun demikian, kenaikan harga energi, pelemahan rupiah, serta meningkatnya biaya impor tetap menjadi faktor yang perlu diperhatikan karena dapat memberikan tekanan terhadap harga barang dan jasa. Kedua adalah nilai tukar rupiah. Rupiah mengalami perlemahan sekitar 8,22% sejak tahun 2026 di awal tahun. Pada 31 Juli 2026, nilai rupiah berada di sekitar 18.040 rupiah per dolar Amerika Serikat. Perlemahan rupiah ini juga berpotensi meningkatkan tekanan inflasi karena barang-barang atau bahan baku yang berasal dari luar negeri menjadi lebih mahal. Kemudian yang ketiga adalah pasar saham. IHSG masih mengalami tekanan sepanjang tahun 2026 sampai 31 Juli. IHSG tercatat turun sekitar 28,04% dibandingkan akhir tahun 2025. Namun, terdapat perkembangan positif pada bulan Juli karena IHSG mulai menunjukkan pemulihan dan menguat sekitar 10,25% selama bulan tersebut. Jadi, inti dari slide ini adalah bahwa stabilitas ekonomi Indonesia masih menghadapi beberapa tekanan, terutama dari inflasi, perlemahan rupiah, dan kondisi pasar keuangan. Daya beli dan kondisi masyarakat. Selanjutnya, kita melihat kondisi masyarakat, khususnya dari sisi daya beli, keyakinan konsumen, penjualan retail, dan ketenaga kerjaan. Pertama, keyakinan konsumen mengalami penurunan. Indeks keyakinan konsumen atau IKK pada Juni 2026 berada di angka 117,8, turun dari 120,9 pada bulan Mei. Jika dibandingkan dengan Januari 2026 yang berada di angka 127,0, berarti menjadi penurunan sebesar 9,2 poin. Meskipun demikian, masyarakat masih berada dalam kondisi optimal dan optimis karena indeksnya masih berada di atas angka 100. Hanya saja, tingkat optimismenya mulai melemah. Kemudian, kita dapat melihat tekanan pada penjualan retail. Pada Mei 2026, penjualan secara
penjual eceran mengalami kontraksi sebesar 3,9% secara year-on-year. Secara bulanan, penjualan juga turun sekitar 1,5%. Hal ini cukup berbeda dibandingkan Januari 2026, ketika penjualan eceran masih tumbuh sebesar 5,7% secara year-on-year. Selain konsumsi, kondisi ketenagakerjaan juga perlu diperhatikan. Selama Januari sampai Juni 2026, terdapat 32.389 pekerja yang terkena PHK. Jumlah tersebut sebenarnya lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025, yaitu 42.385 pekerja. Namun, angka PHK tersebut tetap menunjukkan bahwa masih terdapat tekanan pada kondisi ketenagakerjaan. Jadi, meskipun ekonomi Indonesia tumbuh lebih dari 5%, kondisi masyarakat belum sepenuhnya mencerminkan pertumbuhan tersebut. Hal ini terlihat dari menurunnya keyakinan konsumen, kontraksi penjualan retail, dan masih adanya tekanan di pasar tenaga kerja. Kesimpulan, dari pembahasan sebelumnya kita dapat melihat bahwa kondisi perekonomian Indonesia pada 2026 memiliki dua sisi. Di satu sisi, terdapat beberapa indikator positif. Pertumbuhan PDB mencapai 5,61% year-on-year. Konsumsi rumah tangga masih menjadi salah satu sumber utama pertumbuhan, dan inflasi masih berada dalam batas sasaran. Selain itu, IHSG juga mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan pada bulan Juli. Jumlah PHK juga lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Namun, di sisi lain masih terdapat beberapa tantangan. Nilai tukar rupiah mengalami pelemahan sekitar 8,22% sejak awal tahun. Inflasi mengalami kenaikan, keyakinan konsumen terus menurun, dan penjualan retail mengalami kontraksi. Pasar saham juga masih berada dalam tekanan meskipun mengalami pemulihan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perekonomian Indonesia pada tahun 2026 masih menunjukkan pertumbuhan yang cukup kuat, tetapi belum sepenuhnya stabil. Pertumbuhan ekonomi yang berada di atas 5% merupakan sinyal positif. Namun, pelemahan rupiah, kenaikan inflasi, melemahnya konsumsi, tekanan pasar keuangan, dan kondisi ketenagakerjaan tetap menjadi tantangan yang perlu diperhatikan, terutama pada paruh kedua tahun 2026. Demikian presentasi saya mengenai kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2026. Dari pembahasan ini, dapat kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu diikuti dengan kondisi masyarakat yang baik dan stabilitas ekonomi yang terjaga. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.